Yan Sufan, Yan Su berbicara. Para tetua dari keluarga yang ketat berkumpul di aula, dan suasana di aula sangat tertekan. Wajah semua orang suram. Dua penatua, kau selalu membicarakannya, Yan Sufan keluar dari saluran. Wajah tetua Yan Jia Yan Suo memiliki sedikit kepahitan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan wajahnya perlahan-lahan menguat. Kamu, semua orang harus tahu. Tadi malam, pemilik rumah keluargaku telah terbunuh, bahkan tak satu pun dari orang-orang yang tinggal di sekitarnya menemukan bahwa tidak ada gerakan. Kedua tetua Yan Suo menyapu kerumunan dan melihatnya, semua orang mati-matian mencari si pembunuh, tetapi saya tahu itu hanya cara untuk melakukannya. Itu bisa membunuh Sulan, setidaknya Tuan Jin Xian jika si pembunuh ingin melarikan diri, diperkirakan tadi malam. Itu akan secara langsung melakukan gerakan besar dan melarikan diri, dan kita tidak dapat menemukannya. Semua orang tersenyum. Ya, sekarang keluarga Yan sedang mencari si pembunuh dengan cara panik. Ini memang tidak berguna. Seorang master setidaknya Jin Xian, langkah besar tidak tahu harus melarikan diri kemana, bagaimana bisa ditangkap. Kedua tetua, yang dibunuh oleh keluarga kami, apakah kita akan menanggung suara jangan balas dendam? Yan Su berbicara dengan marah. Yang keempat, tenang. Saluran dingin Yan Sufan. Kedua tetua Yan Suo menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Yan kami terlalu lemah, dan sama sekali tidak mungkin untuk mengandalkan diri sendiri. Mata Yan Sufan cerah, dua tetua, apa maksudmu? Kedua tetua Yan Suo mengangguk, ya kita hanya bisa menemukan cara untuk membiarkan Yu Jianzong membantu. Jika Yu Jianzong bersedia membantu balas dendam, kemungkinan keberhasilannya sangat tinggi. Tapi kita tidak ada hubungannya dengan Yu Jianzong, hanya saja biarkan para penatua keluar. Lagi pula, penatua adalah murid Yu Jianzong. Tapi para tetua sedang mundur. Istri Yan Sulan tersenyum pahit. Kedua tetua itu mengangguk, kamu hanya bisa menunggu, kali ini para tetua mundur untuk mencapai tingkat peri emas 7 tingkat. Pada saat ini, kamu tidak dapat mengganggu para tetua. Jika kamu mengganggu para tetua kita adalah orang-orang berdosa dari keluarga Yan. Semua orang di aula mengangguk. Dibandingkan dengan Yan Sulan, para tetua lebih penting bagi keluarga Yan. Yan Sulan sudah mati, tidak ada. Yan Jia masih bisa berdiri dengan bangga di Feng Yuexing. Namun, jika api itu berayun ke iblis, maka keluarga yang ketat diharapkan akan segera ditekan oleh dua keluarga lainnya, dan bahkan tidak pernah berbalik. Tunggu, tunggu. Kedua tetua berteriak keras. Hanya di sebuah desa kecil terpencil di kota Yanshan, desa kecil terpencil ini awalnya milik pemahaman, dan Qin Yu menghabiskan sepotong yuan-yuanling Tiongkok untuk membelinya. Bagi mereka yang dapat dipahami, nilai sepotong yuan Tiongkok jauh lebih dari sebuah pengadilan kecil. Di sebuah rumah di Zhuangyuan, Qin Yu berhadapan dengan Yan Sulan. Saya tidak mengharapkannya. Ini benar-benar canggung untuk melihat lebih dekat pada Yan Sulan. Qin Yu melihat sepotong utang, menurut pemahaman Qin Yu, ini adalah pinjaman berbunga tinggi, di daratan Qianlong. Jejak goresan darah pada hutang itu membuat hati Qin Yu bergetar. Kemudian langit berwarna ungu terbang keluar dari telapak tangan Qin Yu dan secara langsung membakar ratusan potongan yang terutang menjadi abu. Qin Yu membakar ini. Mereka yang menulis utang secara induktif. Orang-orang ini sebagian besar marah oleh orang-orang yang berhutang. Sekarang mereka merasa bahwa artikel berhutang dibakar, tetapi mereka semua bahagia, yang berarti mereka tidak perlu membayar lagi. Itu. Benda aneh, selama hampir 1 juta tahun, hampir semuanya bertanggung jawab atas transmisi planet ini. Menurut kebenaran, kekayaan setidaknya 100 kali lebih banyak daripada Yan. Setidaknya ada beberapa miliar di cincin ruang rumah ini, tapi hanya 100 juta. Pengetahuan Qin Yuxian tentang semua batu Yuanling akan mendapatkan hasil. Nilai batu Yuanling di Yan Sulan Space Ring hanya 100 juta. Mengapa begitu pemilik keluarga, mengapa sangat sedikit? Lupakan saja, masih bermeditasi sebentar. Qin Yu duduk dengan lututnya. Dia tidak kembali ke tubuhnya sendiri, atau tetap berada di tubuh Jian Xian. Karena kultivasinya hanya untuk kultivasi jiwa, maka keadaan ini masih bisa. Di dunia iblis peri, semua kekuatan memiliki keputusan akhir, membunuh adalah membunuh. Jika Anda baik dan lembut, Anda tidak bisa hidup terlalu lama. Pada tahun-tahun kultivasi yang tak terbatas, hati Qin Yu menjadi semakin dingin. Mungkin hanya bagian terdalam dari hati, kasih sayang, cinta, persaudaraan.
Yang abadi. Di dalam aula keluarga Jianxian Yan. Seorang pria parubaya berkerudung putih duduk bersila, dan pedangnya yang kuat menelan. Tiba-tiba, dua orang mata putih setengah baya yang bermata putih tiba-tiba melayang, dan semua pedang di seluruh tubuh benar-benar menyatu dengan ekstrim. Penindasan mengerikan dari momentum menutupi seluruh ruang aula Jianxian, dan wajah setengah baya dari pria bermata putih itu juga memerah. Merah. Segera, wajahnya ungu lagi. Dalam pernapasan lubang hidung, dua pedang sengit ditembakkan dari lubang hidung, dan kemudian terbang ke pria parubaya dari tubuh berkerut putih lagi dan lagi, pedang semakin pendek dan pendek. Pria parubaya dengan alis putih bergetar. Banyak pedang yang ditembakkan dari pria parubaya berkulit putih dan ditembak ke segala arah. Kuil Jianxian bukan kombinasi ketat dari Tuan Yan Gao, dan pertahanannya benar-benar kuat. Dalam ilmu pedang yang tak terhitung jumlahnya ini, sutera tidak rusak. Berhasil, aku akhirnya mencapai peri emas 7 tingkat. Pria parubaya berkerut putih membuka matanya dan tampak seperti obor. Pria parubaya berkerut putih ini adalah retret tingkat tinggi yang ketat. Dia merasakan bahwa dia telah mencapai puncak Jinxian kelas 6. Itu hanya satu langkah dari Jinxian 7 tingkat, jadi dia menutup pintu untuk membuat terobosan dan itu sukses. Ini adalah murid tingkat tinggi dari 3 generasi Yu Jianzong. Di antara 3 generasi murid, kekuatannya menengah dan lebih rendah. Generasi Yu Jianzong adalah penguasa, satu-satunya Xuan Xian 1 tingkat. Generasi kedua dan 8 murid Yu Jianzong, ada 7 Jinxian 9 tingkat, dan 1 Jinxian 8 tingkat. Di antara lusinan murid dari 3 generasi Yu Jianzong, ada 6 dari 9 kelas Jinxian, 10 dari 8 kelas, dan banyak dari 7 kelas, sisanya 6 kelas. Pria parubaya yang memiliki alis putih sekarang mencapai Jinxian tingkat 7, dan akhirnya dia hampir tidak menjadi generasi pertengahan ini. Tuan, saya telah mencapai ranah Jinxian 7 tingkat. Yan Gao segera dan gurunya menghargai berita itu. Tuan Yudian dari Yan Gao adalah murid generasi kedua Yu Jianzong, satu-satunya murid generasi kedua. Namun, dalam hal mengelola operasi sektarian, bulu guru yang ketat benar-benar yang pertama, sehingga status bulu masih sangat tinggi. Magang, kamu akhirnya mencapai peri emas 7 tingkat, haha itu hebat. Kupikir kamu ada di sini untuk membantuku, tetapi kamu telah berada di 6 dewa emas terakhir, khawatir bahwa kamu tidak dapat memegang tempat kejadian. Jadi, setelah beberapa hari Anda datang ke Hong Yexing. Tuan Yan Gao sangat senang. Mempekerjakan orang, menggunakan murid mereka sendiri adalah yang paling terjamin. Guru yakin bahwa para murid akan mengatur hal-hal dalam keluarga, dan mereka akan segera bergegas ke masa lalu. Yan Gao sangat gembira. Apa yang akan terjadi pada Maple Moon Star kecil? Bintang daun merah adalah planet inti dari galaksi tali perak, dan ada lebih banyak tuan. Pembangunan di sana akan lebih menjanjikan. Dan Yan Gao bahkan berpikir untuk melewati sekte pedang batu giok, dan akhirnya bisa bekerja di sekitar kaisar. Setelah melanggar pesan, wajah Yan Gao penuh dengan senyum. Keuntungan Maple Moon Star terlalu kecil, dan sekarang aku mendapat serangan terbaik pada peri, yang masih dibantu oleh tuannya. Setelah menunggu bintang daun merah, aku bertindak sebagai kepala pedang batu giok, tidak hanya berwajah, dan harta harus bisa mendapatkan banyak. Yan Gao Xianzi menyebar. Yan Suo, Sulan, aku sudah memungkinkan untuk keluar. Yan Gao secara langsung mempelajari pesan itu, tetapi Yan Gao tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan pesan dari Sulan, dan kemudian peri mulai berkembang. Namun, seluruh kota Yanshan belum ditemukan di kota Yanshan. Para tetua pemiliknya terbunuh, kata Yan Suo Xianzi. Wajah Yan Gao berubah. Dia baru saja mencapai Jinxian tingkat 7, dan dia diterima dengan baik oleh guru. Siapapun yang ingin berkedip mendapat berita yang sangat marah. Pembunuhnya, kata Yan Gao. Kedua tetua Yan Suo berkata, para tetua pembunuh membunuh pemilik rumah di malam hari tanpa suara, tidak ada yang melihat penampilan si pembunuh, tidak ada informasi sama sekali. Kita tidak bisa menangkapnya. Wajah si tua bahkan lebih jelek. Aku akan menunggu sampai aku keluar dan mengatakannya. Para tetua menekan hati mereka dan marah. Pesan bea cukai para sesepuh segera menyebar ke seluruh keluarga Yan. Yan Jiavan adalah seorang anak kecil yang berkumpul di aula utama. Kematian Yan Sulan tidak banyak berpengaruh pada keluarga Yan. Karena para penatua itu keras, mereka adalah tulang punggung keluarga Yan. Qin Yu dibeli di halaman terpencil di kota Yanshan.
Ketika para tetua besar mengetahui seluruh kota Yanshan dan mencari Yan Sulan, mereka membangunkan Qin Yu dan para tetua Yan Gao, meskipun perbedaan dalam ranah jiwa sangat besar. Namun, setelah jiwa Qin Yu bergabung dengan air mata meteor, itu tidak hanya sangat kompatibel dengan langit dan bumi. Pada saat yang sama, itu juga sangat sensitif, dan perih para tetua dapat dengan jelas dirasakan. Apakah orang tua itu keluar? Qin Yu menghentikan stasiun kultivasi dan melihat ke arah aula Yanjia, lalu Qin Yu menghilang dari udara. Di dalam aula keluarga Yan. Pada hari yang sama, Qin Yu hanya membiarkan Yan Wutao tertegun, dan tidak membunuh Yan Wutao. Diam. Yan Sufan berdering, dan tiba-tiba aula yang berisik itu sunyi, dan tidak ada yang berani berbicara lagi. Karena semua orang menebak. Para penatua juga keluar. Para tetua dan kedua tetua berjalan keluar dari aula utama satu demi satu. Para tetua sangat tinggi dan memiliki alis putih, dan mata mereka seperti pedang. Anak-anak keluarga Yan takut bernafas. Ada 3 singgasana di atas aula utama. Di masa lalu, para penatua dan kedua penatua duduk di kedua sisi, dan pusat adalah pemilik rumah. Hari ini, para penatua duduk tinggi di tengah-tengah tahta, dan penatua kedua Yan Suo duduk di samping. Saya baru saja keluar dari bea cukai dan mendapat kabar yang sangat tidak menyenangkan. Sulan terbunuh. Suara para tetua sangat marah. Tidak ada anggota keluarga Yan di bawah ini yang berani berbicara. Aku melirik murid-murid berikutnya, dan Yan Gao melanjutkan, aku tahu bahwa ini tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, aku bisa membunuh Sulan, menunjukkan bahwa orang ini setidaknya Jin Xian. Hari ini, semua orang dipanggil, satu adalah untuk membalas Sulan. Yang kedua adalah memilih pemilik rumah baru. Memilih pemilik rumah. Jika para penatua ingin memilih siapa, diperkirakan tidak ada yang berani menentang. Masalah memilih keluarga akan dibahas nanti. Para tetua berkata dengan acuh tak acuh, masalah terbesar sekarang untuk membalas Sulan adalah kami tidak punya berita. Berani bertanya beberapa rahasia tamu apakah Anda menemukan jejak informasi musuh. Tamu keluarga Yan tidak punya pilihan selain menggelengkan kepala. Tidak ada informasi, bagaimana cara memeriksa ini? Aku punya berita tentang si pembunuh. Tiba-tiba terdengar suara di seluruh aula. Aku melihat seorang lelaki kurus tinggi, dan dingin masuk. Pria itu memiliki tanda pedang di wajahnya, tetapi itu bahkan lebih dingin. Pria itu masih membawa pedang peri di punggungnya. Membawa pedang, ini adalah karakteristik peri pedang. Orang yang akan datang adalah Qin Yu setelah perubahan penampilan, tetapi tubuh ini adalah tubuh Jian Xian. Siapa kamu, yang membiarkan kamu memasuki aula keluarga saya yang ketat? Yan Sufan pertama berteriak. Yan Sufan adalah penantang paling kuat untuk pertempuran ini bagi pemilik rumah, tentu saja, saya harus menunjukkannya sekarang. Kamu, diam. Qin Yu berkata dengan acuh tak acuh, aku sedang berbicara dengan para tetua keluarga Yan, tidak berbicara dengan seorang junior. Qin Yu tidak memberikan wajah Yan Sufan ini. Bahkan ranah Jin Xian tidak ada di sana, Qin Yu mengabaikan keberadaan orang ini. Di pedang giok bawah 3 generasi murid Yan Gao, berani meminta teman-teman Tao adalah para murid. Yan Gao keluar dari saluran. Qin Yu dengan sengaja membocorkan sedikit napas dan membiarkan Yan Gao mendeteksi kekuatannya sendiri. Gan Gao menemukan bahwa jiwa-jiwa yang akan datang hanya sekitar 8 surga, dan tentu saja dia tidak terlalu peduli. Hanya Qin Yu yang menanggung pedang, yang berarti bahwa itu mungkin sekte perbaikan pedang. Sekte perbaikan pedang memiliki banyak kekuatan. Yu Jianzong hanyalah sekolah kecil di bidang ilmu pedang. Yan Gao tidak takut pada Qin Yu, tapi dia takut pada sekte di belakang Qin Yu. Aku. Tidak ada pintu, tidak ada pai. Qin Yu tersenyum. Wajah Yan Gao tenggelam, kamu datang, mainkan trik padaku. Para penatua, orang ini telah berdosa atas dosa keluarga saya yang ketat. Itu masih merupakan dosa besar. Sekarang saya masih memiliki suara besar, dan saya harus dihukum berat. Yan Su berbicara dan berdiri. Yan Gao memandang Qin Yu karena dia merasa bahwa momentum Qin Yu mulai berubah. Menjadi ganas. Aku di sini bukan untuk bermain denganmu, tapi membunuhmu. Setelah kata-kata itu, tangan kanan Qin Yu telah memegang gagangnya. Gambar pedang. Pedang ketujuh dari pedang yang patah.
Aku melihat pedang putih pucat yang ditembakkan dari udara, dan si tinggi juga menarik pedangnya hampir bersamaan, dan gas pedang juga meledak. Pedang bersemangat tinggi. Jatuh ke tanah, dan perutnya memiliki luka pedang tipis. Mata Yan Gao melebar dan jatuh perlahan. Mata besar itu sulit dipercaya. Pedang Jinxian 7 tingkat tinggi dan mati. Seluruh Yanjia Hall sepi, tampaknya semua orang takut, pilar keluarga mereka yang keras, santo pelindung keluarga mereka. Yan Gao, benar-benar mati. Yuan Ying dari Jinxian 7 tingkat tidak bisa disia-siakan. Qin Yu meraih Yuan Ying dan tersenyum langsung ke cincin Suan-Suan, dan kemudian seluruh orang menghilang ke aula dari udara. Saya mendengar suara Qin Yu dan melihat Qin Yu meraih teleportasi Yuan Ying dan pergi. Pada saat ini, semua talenta di aula terbangun. Besar, Penatua sudah mati. Masing-masing keluarga dan cucu Yan adalah penampilan yang terkejut. Para tetua telah tak terkalahkan di hati keluarga Yan selama bertahun-tahun, dan mereka adalah pelindung keluarga ketat mereka. Namun, hari ini, di bawah masyarakat luas, para sesepuh sangat cerdas dan jujur sehingga mereka dibunuh oleh musuh. Tangkap pembunuhnya dan tangkap pembunuhnya, gerutu Yan Sufan. Dengan suara keras ini, seluruh aula berantakan, dan keluarga Yan atau sorghum ingin menangkap si pembunuh, atau panik. Faktanya, semua orang tahu bahwa menangkap si pembunuh hanya berbicara. Seseorang yang bisa membunuh sesepuh hebat dengan pedang, dan menghancurkan keluarga yang keras hanyalah masalah membalikkan tangan. Seluruh aula berada dalam kekacauan. Dua penatua, Yan Sufan pergi ke penatua kedua Yan Su. Wajah kedua tetua Yan Suo jelek, dan perlahan berkata, kakak laki-laki adalah murid 3 generasi Yu Jianzong. Setelah datang, orang yang berani membunuh saudara tertua adalah memprovokasi Yu Jianzong. Ceritakan kisah tentang Yu Jianzong ini, biarkan Yu Jianzong mengambilnya. Yan Sufan juga mengangguk, 90% dari keuntungan yang diperoleh keluarga Yan saya setiap 100 tahun harus diserahkan kepada Yu Jianzong. Sekarang mereka juga harus melakukan sesuatu untuk kita. Yu Dian, Tuan Yan Gao, satu-satunya Jinxian yang terdiri dari 8 tingkat dalam generasi kedua murid Yu Jianzong. Di sebuah planet tanpa nama di Blue Bay, Yudi bersiap untuk bergerak maju melalui susunan transmisi di planet ini, tiba-tiba dia merasa bahwa komunikasi Lingzu telah dikirim kepadanya. Saya mengeluarkan tasbih komunikasi. Tuan, ada masalah besar. Murid-murid, Feng Shan, mengirim pesan ke bulu-bulu. Berdiri di samping barisan transmisi, bulu-bulu menggelengkan kepala dan tak berdaya. Di antara murid-murid mereka sendiri, mereka tidak diragukan lagi adalah yang paling terampil dalam pikiran. Mereka yang paling dewasa dalam pikiran dan tidak dapat melakukan apapun. Bagi Yan Gao, Yu Dian memiliki perasaan khusus. Karena, di antara 8 murid dari generasi kedua Yu Jianzong, dia adalah yang terlemah, 7 lainnya adalah peri emas 9 tingkat, hanya satu dari mereka adalah peri emas 8 tingkat. Dengan cara yang sama, dalam hal pemahaman manusia tentang masalah-masalah manajemen, kode bulu adalah yang terkuat dari 8 murid generasi kedua. Yan Gao juga yang paling lemah dari murid-muridnya, dan hatinya adalah yang paling matang. Melihat level tinggi seperti melihat diri Anda di masa lalu. Oleh karena itu, bulu-bulu akan meninggalkan galaksi tali perak kali ini, ia siap membiarkan Yan Gao mengambil alih semua yang ada di planet inti, bintang merah bintang, dari galaksi tali perak, ia siap melatih Yan untuk menjadi penggantinya. Feng Shan, apa yang begitu cemas, aku akan belajar lebih banyak darimu di masa depan, dan tenang. Setelah pelajaran dari bulu-bulu, apakah ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan? Si Zun, adik laki-laki Yan Gao terbunuh Feng Shan adalah panggilan pengadilan membiarkan bulu-bulu itu tinggal sendirian. Kamu, apa yang kamu bicarakan kode bulu itu agak tidak bisa dipercaya. Kemarin kekasihnya juga dikabarkan kepadanya, mengatakan bahwa dia telah menembus Jinxian kelas 6 untuk mencapai tingkat peri emas 7 tingkat, tetapi hari ini dia berkata, adik Yan Gao meninggal dan terbunuh. Di aula keluarga Yan mereka dibunuh oleh peri pedang. Feng Shan berkata dengan hati-hati. Berita ini juga merupakan hasil dari keluarga Yan. Bulu merasakan momen pusing, tetapi akan baik-baik saja dalam beberapa saat. Feng Shan, kamu mengatakan bahwa itu adalah peri pedang, siapa peri pedang itu? Yu Dian sedikit marah. Feng Shan berkata, Tuan, saya tidak yakin,
tetapi saya telah meminta keluarga Yan dengan hati-hati, dan keluarga Yan mewariskan penampakan seorang pembunuh. Hanya mengetahui penampilan itu tidak pasti dari si pembunuh. Jika si pembunuh mengubah wajahnya, bulu-bulu menguasai ukuran pedang batu giok, dan hanya sesaat kemudian pulih dari kesedihan atas pembunuhan para rasul. Ya, kamu tidak peduli dengan masalah ini untuk saat ini. Bulu-bulu mulai memerintah. Sekarang hal-hal dari bintang daun merah sementara dikelola oleh tuanmu. Adapun hal-hal yang berpangkat tinggi, biarkan aku kembali dan berkata. Yu Dian mengerti bahwa kemampuan untuk membunuh Jinxian Swordsman 7 tingkat tidak adil. Ya, Tuan, Feng Xian merasa lega di dalam hatinya. Dia juga bisa merasakan bahwa kekuatan pembunuh yang membunuhnya jelas tidak cukup. Dia secara alami tidak repot-repot untuk menyelidiki. Bulu-bulu berbalik dan menerima pesan. Kali ini, bulu-bulu bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal besar. Kali ini, dia tidak hanya mewakili sekte Yu Jianzong, tetapi juga mewakili masalah kaisar dan iblis, jadi dia tidak bisa salah lagi. Dia sekarang harus bergegas ke planet inti Blue Base Stars. Blue Mars. Ini adalah tempat untuk pergi, dan aku tidak tahu berapa lama untuk menyelesaikan sesuatu dengan iblis. Ada beberapa ketidakberdayaan di jantung bulu-bulu. Tapi tidak peduli apa, hal-hal kaisar sama besarnya dengan langit, hal ini akan dilakukan, tidak hanya itu disayangkan, tetapi bahkan tuannya tidak beruntung. Saya akan melakukan ini dengan baik terlebih dahulu, dan kemudian kembali dan menangani yang terbunuh. Kode bulu kemudian melangkah ke arah transmisi dan dikirim setelah membayar 3 potong Zongyuan Yuanling. Di kebun bambu, Liu Minghan dan Liu Jiajia datang untuk berterima kasih pada Qin Yu. Tuan Qin, ini adalah hal yang sangat berterima kasih. Liu Minghan segera mengatakan bahwa ia telah menerima berita bahwa Yan Gao terbunuh. Yan Gaoyi terbunuh dan Yan Jia akan sepenuhnya ditindas oleh Liu Jia. Qin Yu tersenyum dan berkata, saya tidak tahu harus berterima kasih. Bagaimanapun, paman saya mengambil barang-barang Anda, tetapi ada satu hal yang agak tidak puas dengan paman saya. Apa? Liu Minghan bertanya-tanya. Qin Yu mengerutkan alisnya, Anda mengatakan bahwa keluarga Yan hampir selalu bertanggung jawab atas jajaran transmisi Feng Yuexing. Menurut kebenaran, kekayaan keluarga Yan harus 100 kali lebih banyak. Mengapa paman saya membunuh keluarga Yan dan para tetua, jumlah uangnya ratusan juta? Untuk titik ini, Qin Yu selalu bingung. Wajah Liu Minghan dan Liu Jiajia kaku. Tuan Qin, ini, Anda tidak mengerti. Keluarga Liu Jia mengucapkan sebuah suara. Qin Yu melihat reaksi kedua orang dan menyadari bahwa mereka mungkin telah mengajukan pertanyaan yang lebih bodoh. Mereka hanya tidak mengerti banyak hal tentang dunia iblis peri. Apa yang Anda lakukan jika Anda tidak mengerti? Saya memberitahu paman bahwa properti keluarga Yan akan banyak. Jadi ketika paman membunuh kedua orang itu, mereka mendapati bahwa mereka memiliki uang terlalu sedikit, jadi saya menyebutkan ini kepada saya. Jadi saya akan bertanya kepada keduanya. Penampilan Liu Minghan tiba-tiba tersadar, seperti ini, Tuan Qin, sepertinya Anda benar-benar tidak memahami bagian dalamnya. Selama bertahun-tahun, Yan Jia telah mendapatkan kekayaan para biarawan di jalur transmisi planet ini. Jika kekayaan itu milik keluarga ketatnya, kekayaan keluarganya yang ketat secara alami melebihi kekayaan keluarga Liu Ku. Tapi kekayaan yang diperoleh Yan Jia dari susunan transmisi planetari tidak sepenuhnya ketat. Lebih dari 90% dari uang itu dibayarkan kepada Yu Jianzong. Yu Jianzong pada akhirnya akan membayar sebagian besar uang untuk kaisar. Liu Minghan berseru, hei, dia menempati kekuatan sebesar itu, apakah dia tidak akan mengumpulkan uang dari orang-orangnya? Yu Jianzong mengumpulkan bulan Maple, dan kaisar mengumpulkan pedang giok. Jadi, seluruh dunia iblis peri sebagian besar harta benda dikumpulkan di tangan kaisar dan kaisar, yang berdiri di puncak dunia iblis peri. Qin Yu tiba-tiba menyadari. Ternyata itu yang terjadi. Ini sama dengan pengumpulan pajak di dunia fana. Trik sebuah kota akan mengumpulkan pajak, tetapi pajak-pajak ini hampir semuanya dibayarkan kepada negara. Sekarang pedang giok ini setara dengan triknya, mengumpulkan uang Feng Yuexing. Kaisar, Kaisar Xuan dan orang lain setara dengan kaisar suatu negara. Jadi Qin Yu bisa membayangkan kekayaan kaisar dan lainnya. Bahkan jika mayoritas diserahkan, Yan Jia secara alami hidup di bawah sayap Kaisar Huang. Paling tidak properti itu 10 kali lipat dari keluarga Liu saya.
Liu Minghan berkata, jadi, alih-alih mengandalkan kaisar kekuatan besar ini lebih hemat biaya. Qin Yu tersenyum, Tuan Liu benar, mengandalkan kaisar, setidaknya sebagian uang dari saluran transmisi planet jatuh ke keluarganya. Jika Anda tidak percaya, diperkirakan satu peluang tidak akan jatuh, bukan? Ya, Liu Minghan mengangguk. Qin Yu segera berhenti minum teh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Liu Minghan merasa bahwa Qin Yu tidak ingin berbicara lagi, dan segera berkata, Tuan Qin, maka kita akan pergi dulu. Jangan kirim. Qin Yu tertawa. Liu Minghan dan Liu Jiajia, mereka berdua meninggalkan taman bambu, hanya menyisakan setumpuk eliksir berharga, Yuan Lingxi dan harta lainnya. Hal-hal ini secara alami Qin Yu tidak peduli. Cold Su. Suara Qin Yu, antusiasme Liu Hansu datang dari luar, dan segera berjongkok, peserta magang melihat Tuan. Qin Yu seorang diri menunjuk ke hadiah dari keluarga Liu Jia. Hal-hal ini dikirim oleh keluarga Liu, saya tidak bisa menggunakannya. Ini semua untuk Anda. Qin Yu tampaknya sedikit peduli. Liu Hansu sekilas. Tuan, Anda mengatakan semuanya kepada saya. Liu Hansu masih merasa agak sulit dipercaya. Qin Yu mengangguk dan berkata, dapatkan hal-hal ini dengan cepat, saya masih punya banyak hal untuk berbicara dengan Anda. Nada Qin Yu berisi kurangnya kecepatan. Liu Hansu takut bahwa Qin Yu marah dan menerima hadiah ini. Hansu, aku tidak akan membawamu dalam waktu yang lama, tetapi dalam periode waktu yang singkat ini, aku merasakan perubahanmu yang luar biasa. Suara Qin Yu sepertinya sedikit lambat dan rendah. Berubah. Liu Hansu tersenyum. Tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya hari ini, yaitu, keluarga Liu telah menyambutnya dengan baik. Dalam sekejap mata, Liu Hansu menjadi harta Liu Jia, dan Liu Hansu juga mengambang. Di masa lalu, Anda berlatih keras dan berkonsentrasi, tetapi hari ini, saya melihat bahwa waktu kultivasi Anda telah berkurang secara drastis, tetapi malah menikmati pesta dengan keluarga Liu. Saya bisa mengatakan ya. Suara Qin Yu mendingin. Liu Hansu gemetar. Hari-hari ini, Liu Hansu memang nyaman. Lagi pula, Liu Hansu tidak memiliki ambisi besar. Dia sudah memenuhi statusnya dalam keluarga, dan ini tidak akan dianggap agresif. Para murid salah, Liu Hansu sedang sibuk. Kamu benar. Qin Yu menggelengkan kepalanya. Yang salah adalah aku. Tuan, kamu. Liu Hansu ketakutan. Qin Yu menghela nafas, jika saya tidak muncul, Anda begitu gigih dan pekerja keras. Bahkan jika Anda berada di bawah orang-orang sekarang, tetapi Anda akan bekerja keras dan berkultivasi dalam satu hari, Anda akhirnya akan mencapai periode perampokan. Setelah Anda dirampok, itu akan menjadi Tianxian, atau peri. Kesulitan seperti meridian tidak akan ada lagi. Setelah itu, kamu akan menjadi cahaya yang paling mempesona seperti burung phoenix yang dilahirkan kembali, dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Tapi karena penampilan saya, hidup Anda telah berubah, dan ketekunan Anda tidak sekencang dulu. Qin Yu menghela nafas. Hansu, Anda tahu Anda sekarang dapat membiarkan semua orang menghormati Anda, siapa itu? Untukmu. Itu diberikan oleh guru, Liu Hansu segera menjawab. Memang, justru karena Qin Yu adalah penguasa Liu Hansu, yang membuat Liu Jiajia menghargai Liu Hansu, sehingga anak-anak Liu sangat menghormati Liu Hansu. Mata Qin Yu tiba-tiba menjerit tajam, menatap Liu Hansu. Hansu, kamu harus sedikit mengerti. Untuk dihormati olehmu, kamu harus berjuang untuk dirimu sendiri. Jika kamu mengandalkan prestise komandan, itu tidak akan bertahan lama. Aku sangat nyaman bersamamu di sisimu, tetapi jika suatu hari aku tidak di sisimu, maka poinmu adalah pada akhir dari keterampilan yang sama, dan ingin dihormati oleh orang lain. Tanya Qin Yu. Liu Hansu mengeluarkan keringat dingin di punggung. Pada saat ini, dia benar-benar bangun dari kehidupan hari ini. Apa yang orang lain bawa tidak bisa bertahan lama, hanya yang diperoleh sendiri yang paling nyata. Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Aku akan mulai mundur dan mulai berlatih. Ketika aku keluar, aku ingin melihat perubahanmu yang luar biasa. Kalau tidak, kamu tidak perlu meneleponku lagi. Qin Yu berkata dengan acuh tak acuh. Liu Hansu sekarang tabah di matanya dan dengan hormat berkata, ya Tuan, murid itu tidak akan membiarkan Tuan mengecewakan. Kebun bambu ditanam di ruang rahasia. Tidak ada seorang pun di ruang rahasia. Diperkirakan tidak ada yang bisa memikirkan beberapa partikel kerikil di tanah ruangan.
Salah satunya adalah, tetapi Qin Yu sendiri memasuki King Xianfu. Dalam dinasti King Xianfu, Qin Yu duduk bersila di taman kosong, dan ada air mancur yang jelas di samping. Tiba-tiba Qin Yu membuka matanya. Kapan tahun ini Qin Yu memandangi meja batu tidak jauh dari sana. Dia masih ingat bahwa dia dan Xiao He mendapat bayaran, dan ketiga bersaudara itu minum di atas meja batu. Namun, kini ia hanya memiliki satu orang. Orang tua dan kerabat lainnya masih berada di dunia fana, dan yang paling dicintai di hati mereka tidak tahu di mana mereka berada. Bahkan dua bersaudara yang tidak memiliki apapun untuk dikatakan, berada di dunia iblis yang jauh. Apakah di depan Yan Yan, Qian Yuan, atau di depan Liu Minghan, Liu Jiajia, atau di depan muridnya Liu Hansu, Qin Yu adalah tipe orang yang rasional hingga ekstrim. Namun, Qin Yu juga ingin menemukan seseorang untuk diajak bicara. Saya bisa berkomunikasi dengan saudara saya di masa lalu, sekarang. Hanya satu orang yang bisa memikirkannya. Kapan alam semesta, kapan saya dapat menemukan saudara saya? Qin Yu memiliki perasaan kesepian yang tak tertahankan, dan kesepian itu hanya akan membuat permukaan Qin Yu lebih dingin dan dingin. Kali ini mundur dan berkultivasi, secara langsung meningkatkan ranah jiwa ke tingkat pertama wilayah Jinxian, dan kemudian secara langsung memurnikan tingkat pertama Jinxian Yuanying. Adalah baik untuk membuka lapisan kedua dari spektrum binatang dalam satu gerakan, dan kemudian kamu bisa mulai. Qin Yu tidak dapat menahan, betapa dia ingin bertemu saudaranya. Segera tenang, Qin Yu semua kesadaran sepenuhnya memasuki jiwa dan mulai 3 jiwa dan 9 pemurnian, terus-menerus meningkatkan wilayah jiwanya. 1 tahun. 2 tahun. Dalam jiwa-jiwa lapisan pertama budidaya, Qin Yu tidak bisa merasakan berlalunya waktu, jiwa Qin Yu terus berubah. Oke kakak, terima kasih.